Anda kembali pemirsa di Metro Pagi Prime Time. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya fenomena badai kuat matahari yang melanda wilayah Indonesia dalam akhir pekan ini. Sebenarnya apa itu fenomena badai matahari? Kita akan tersambung dengan PLT Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG, Setio Aji Prayodi. Selamat pagi, Pak Aji. Selamat pagi, Mbak Gemma, Mbak Marcel. Iya, Pak Aji, sebenarnya apa badai matahari itu? Jadi badai matahari itu kalau dari teorinya ya adalah peristiwa solar storm atau solar flare akibat dari aktivitas di permukaan matahari ya, yang disebabkan oleh perubahan pada medan magnet yang ada di matahari. Jadi terkait aktivitas solar flare ini, jadi kami merujuk pada informasi yang diperoleh dari NOAA ya, di mana pada tanggal 7 Oktober kemarin terjadi ledakan dengan kategori kuat di sana. Jadi laporan ini juga divalidasi dengan gambar visual dari NASA, di mana ada kilatan cahaya ultraviolet yang cukup kuat di sebelah kiri dari penampakan matahari. Dan ini juga kita validasi ya dengan data stasiun observatori magnet bumi yang dimiliki oleh BMKG di 4 lokasi. Contohnya di Kupang, di Tuntungan, Deli Serdang, dan juga beberapa lokasi yang ada di daerah Subaurora. Jadi yang mau kami sampaikan di sini adalah memang benar bahwa informasi tersebut tervalidasi di mana ada peningkatan indeks maksimum untuk aktivitas magnet bumi di wilayah matahari sehingga terpantau oleh beberapa stasiun magnet bumi yang dimiliki oleh BMKG. Ya Pak Aji, kalau terjadi badai matahari seperti yang Anda sebutkan tadi, tanda-tandanya itu seperti apa dan berapa lama ini terjadi? Ya, kalau kita lihat dari tanda-tandanya kan seperti pertama yang bisa kita lihat langsung adalah peningkatan kejadian aurora borealis dan australis di wilayah high altitude atau lintang tinggi. Ini salah satu contoh adanya aktivitas elektromagnetik dari matahari yang bisa kita lihat langsung dengan visual ya. Kemudian kalau dari data observasi yang tentu saja yang sudah saya sampaikan tadi berdasarkan data magnet bumi yang bisa kita lihat bahwa ada catatan peningkatan aktivitas magnetik di tanggal tersebut. Jadi memang kalau dari tampakan visual seperti yang saya jelaskan tadi memang ada peningkatan ledakan atau pancaran sinar ultraviolet dari matahari yang bisa kita lihat dari penampakan dari lingkaran matahari tersebut. Iya, Pak Aji, beberapa hari terakhir ini kan memang kita merasakan juga ya suhu nih semakin panas begitu. Apakah ini juga ada efek atau dampak dari badai matahari sendiri? Oh enggak, jadi kalau suhu ini lebih karena dinamika atmosfer ya. Kebetulan matahari sekarang kan lagi di atas, lagi kulminasinya di atas khatulistiwa, sehingga memang secara tidak langsung akan membawa dampak peningkatan suhu. Terlebih kita amati juga beberapa hari terakhir bahwasanya potensi pembentukan awan konvektif sendiri relatif minim ya, sehingga sinar matahari bisa langsung mengenai permukaan bumi. Dampaknya adalah suhu terasa lebih panas. Jadi tidak ada kaitan langsung dengan peristiwa solar flare atau badai matahari ini. Baik, lalu apakah dampaknya ini, seperti apa dampaknya Pak Aji? Apakah benar ada kaitannya dengan jaringan telekomunikasi misalnya? Ya, betul. Jadi berdasarkan laporan dan juga hasil identifikasi peristiwa badai matahari ini bisa jadi memberikan dampak gangguan pada pengguna komunikasi berbasis satelit atau frekuensi tinggi atau high frekuensi, dan juga bisa juga mempengaruhi akurasi penentuan titik acuan atau GPS, sehingga masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati untuk bertransaksi menggunakan misalnya ya bertransaksi yang mengandalkan komunikasi satelit atau sementara mengurangi aktivitas menggunakan drone sehingga meminimkan dampak kerugian yang mungkin bisa terjadi pada masyarakat. Oke, prediksi untuk badai matahari sendiri, Pak Aji, apakah akan terjadi maksimal pada hari ini atau masih akan terjadi pada esok atau lusa? Ya, kita memprediksi sampai dari Jumat sampai hari Minggu akan terjadi badai matahari ini.
Ya Pak, terkait dengan dampaknya tadi salah satunya pada jaringan internet, kemudian transaksi online begitu. Ini apakah dampak yang Anda maksud pada perangkat atau bisa ada dampaknya secara fisik juga atau seperti apa Pak? Lebih ke komunikasinya ya. Jadi karena kan Oke. komunikasi sepertinya contohnya jika kita menggunakan ATM ya di daerah terpencil kan rata-rata menggunakan komunikasi satelit atau VSAT. Bisa jadi ketika kita melakukan transaksi elektronik uh, tidak sukses atau ketika kita menggunakan drone atau menavigasi ke wilayah tertentu karena ada gangguan di jaringan komunikasi akibat dari badai matahari ini, tentu saja bisa jadi tidak menunjukkan lokasi yang kita tuju. Itu salah satu contoh kecil gangguan akibat dari badai matahari ini. Iya, kalau untuk keluasan dari badai matahari ini sendiri, Pak Aji, apakah ada wilayah tertentu di Indonesia yang akan lebih berdampak atau akan merata di seluruh wilayah Indonesia itu? Kalau dampak di Indonesia atau negara tropis atau khatulistiwa relatif sama ya. Mungkin untuk dampak yang lebih terasa itu di wilayah high altitude atau lintang tinggi seperti Amerika dan lain sebagainya yang wilayah ke atas. Itu memang lebih terasa karena pengaruh dari distribusi pantulan gelombang elektromagnetik tersebut. Jadi ketika terjadi trajektori gelombang elektromagnetik dari badai matahari ini ke bumi, jadi lapisan magnetosfer dari bumi kan akan memantulkan ke wilayah utara dan selatan sehingga dampaknya akan lebih terasa di wilayah sana. Untuk wilayah Indonesia sendiri ya relatif minim lah, tapi bisa jadi ada dampaknya. Baik. Seberapa sering Pak Aji fenomena badai matahari ini terjadi khususnya di Indonesia? Kalau fenomenanya ini memang ada siklusnya ya, sekitar 11 tahunan. Walaupun yang kemarin terjadi termasuk kategori cukup besar ya. Jadi yang berdasarkan catatan BMKG paling tidak di tanggal 10-12 Mei kemarin juga pernah terjadi badai matahari dalam kategori terkuat juga dalam 20 tahun terakhir. Iya, ada dampak langsungnya nggak Pak ke manusia ketika badai ini terjadi? Uh, Lebih ke komunikasi yang berbasis satelit dan uh, gelombang elektromagnetik sih. Kalau langsung ke manusia sih tidak ada. Oke. Baik. Selama 3 hari terakhir ini Pak, apakah BMKG menerima laporan seberapa parah atau berdampaknya sebetulnya badai matahari ini pada jaringan telekomunikasi? Kami masih memantau ya saat ini memang belum ada laporan akibat kerusakan jaringan komunikasi sebagai dampak dari badai matahari ini. Oke, nah imbauan kepada para masyarakat Pak melihat situasi cuaca seperti ini, seperti apa ke depannya? Himbauan kami dari BMKG pada masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Jika memang harus beraktivitas di luar ruangan, bawa payung, bawa sunscreen ataupun minum yang cukup untuk mengurangi dehidrasi dan juga terkait terjadinya badai matahari, kami harap masyarakat ya paling tidak mengurangilah aktivitas elektronik ataupun aktivitas yang menggunakan telepon seluler atau komunikasi berbasis satelit. Baik, Demikian, terima Mbak. kasih atas informasi dan keterangannya Pak terkait dengan badai matahari ini. Terima kasih Pak Setio Aji Prayudi, PLT Kepala Pusat Seismologi Teknik BMKG telah bergabung bersama kami. Dan pemirsa Metro Pagi Prime Time masih akan kembali untuk informasi lainnya, di antaranya ini mengenai hujan deras. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.